Bab 1093. Kenapa dia? Kevin menundukkan kepala dan mencium bibir pinknya, lalu bertanya sambil berbisik. Karina, malam ini coba yang bertekstur ya. Pertama kali Karina memilih kondom bertekstur, tapi akhirnya mereka gagal melakukannya karena Karina kesakitan dan terpaksa berhenti. Aku takut. Kalau sakit, pipi Karina memerah karena teringat saat pertama kali melakukan itu dengannya dan sangat kesakitan. Kevin berkata, kalau gitu kali ini kita pakai yang normal saja ya. Aku janji akan lembut dan gak akan membuatmu kesakitan. Gimana kalau kamu sakit, kamu janji ya gak boleh sentuh aku lagi? Karina menatapnya. Kevin terdiam sejenak dan berkata, mungkin masih agak gak nyaman tapi gak sesakit pertama kali. Kita harus coba beberapa kali supaya kamu merasa nyaman. Pertama kali tidak berhasil karena Karina masih perawan sehingga miliknya terasa sangat sempit dan ketat, ukuran miliknya juga besar. Jadi kalau mereka tidak berhasil saat percobaan pertama dan Karina merasa sakit itu hal yang wajar. Aku masih takut, kata Karina. Ya udah, aku tunggu sampai kamu selap atau setelah kita nikah ya. Kevin menarik napas dalam-dalam, mencium pipinya dengan lembut, berbalik dan berbaring di sebelahnya. Dia berkata dengan lembut, tapi Karina, kamu harus mengerti satu hal. Kamu akan melakukan itu cepat atau lambat, kecuali jika kamu gak biarkan aku menyentuhmu seumur hidup, tapi aku gak tertarik pernikahan seperti itu. Aku mencintaimu dan mungkin sekarang aku bisa menahan diri. Tapi aku gak jamin bisa tahan diri setelah nikah. Kevin mengatakan ini untuk membuat Karina menyiapkan mental. Dia pernah membaca pepatah, cinta tidak akan memaksa, tapi Kevin bukan pria suci. Mungkin sekarang dia masih bisa menahan diri karena belum menikah, tapi setelah menikah dia sudah pasti tidak bisa menahan diri kalau cuma bisa memeluk wanita yang dia cintai setiap malam dan hanya tidur. Pipi Karina memerah dan menatap Kevin dengan sedikit malu. Dia melihat kalau pria itu sedang menahan diri. Lalu dia melihat ke arah bawah dan milik pria itu sudah sangat siap. Tapi Karina tidak mau dan pria itu berhenti. Karina berpikir sejenak. Kemudian perlahan mengulurkan tangan dan membuka gaun tidurnya. Kamu mau ngapain? Kevin berbalik untuk menatapnya. Kalau gitu, ayo coba. Tapi kamu harus janji gak boleh buat aku kesakitan. Karina menggunakan jari telunjuk dan jempolnya untuk menggambarkan ukuran kemampuannya. Aku bisa tahan kalau agak sakit, tapi aku gak bisa kalau terlalu sakit. Kevin benar, karena tidak mungkin mencegah pria itu supaya tidak menyentuhnya seumur hidup. Karina juga tetap akan melakukan hal ini, cepat atau lambat. Kevin bertanya dengan suara rendah. Kamu yakin? Iya aku yakin, tapi pelan-pelan ya. Karina mengangguk dengan serius. Iya, aku berusaha gak buat kamu kesakitan. Kevin menariknya ke dalam pelukannya, menundukkan kepala untuk mencium bibir dan bibirnya. Matikan lampunya, bisik Karina. Kevin bergumam lalu pergi mematikan lampu kamar. Tirai jendela ditarik dan seluruh kamar seketika jadi gelap gulita. Keesokan harinya, Karina dibangunkan oleh Kevin. Dia terbangun dengan bingung dan masih mengantuk. Kamu udah sarapan? Mau sarapan apa? Ini udah siang dan jadi kita harus makan siang. Kevin mengoreksi kata-katanya dan tersenyum lembut. Oh, Karina langsung terduduk dan merasa seluruh tubuhnya sakit. Dia tidak bisa menahan keluhannya dan mengerutkan kening. Iya, ini udah siang. Setelah Kevin selesai bicara, Karina tersadar dan mendengar Kevin yang melangkah pergi. Karina bersembunyi di bawah selimut dan mengutuk dengan marah. Kevin bajingan menyebalkan dan mesum. Kalau kamu berani sentuh aku lagi, aku akan potong juniormu dan aku kasih ke Koli. Kevin yang sedang berjalan menuju kamar mandi untuk menyiapkan air untuknya, merasa terkejut. Memangnya apa yang dia lakukan? Kevin berjalan ke kamar mandi dan setelah menyikat gigi, dia mendengar Karina mengutuk dirinya dengan marah. Tapi dia tidak mengerti apa kesalahannya yang membuat Karina marah. Karina, Kevin memanggil Karina yang terus mengutuknya,
tapi sekarang wanita itu hanya diam dan tidak bergerak. Kevin duduk di samping tempat tidur dan mengangkat selimutnya. Kamu mandi dulu lalu makan, oke? Dia tahu kalau kebanyakan wanita sedang marah tapi berpura-pura mereka baik-baik saja. Bukannya kamu udah gak peduli sama aku? Karina berkata dengan sedih. Mana mungkin aku gak peduli soal kamu? Aku pergi ke kamar mandi untuk siapkan air hangat untukmu, supaya kamu merasa lebih nyaman dan setelah itu makan selang, Kevin menjelaskan. Dia melepaskan selimut yang menutupi tubuh Karina, mencium bibirnya, kemudian menggendongnya untuk pergi ke kamar mandi. Kevin mendudukkannya di tepi bak mandi. Kamu sikat gigi dan cuci muka dulu. Aku sudah taruh beberapa tetes minyak esensial herbal supaya kamu merasa lebih baik setelah 15 menit berendam. Oke, Karina menunduk. Aku tunggu kamu di luar ya, kalau butuh sesuatu panggil aku. Kata Kevin. Iya, Karina masih menundukkan kepalanya dan terlihat agak cuek. Kevin mengulurkan tangan untuk mengangkat dagunya dan berkata dengan serius, Karina. Karina menatapnya. Kamu marah, katanya. Karina terdiam selama beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Kevin berkata dengan serius, aku gak mengabaikanmu. Aku salah karena gak bujuk kamu saat dengar kamu marah. Tapi aku siapkan air hangat untuk kamu mandi. Jadi jangan marah ya, bukan gitu, bisiknya sambil menyangkal. Kemudian Kevin mencoba berpikir selama beberapa saat. Semalam aku buat kamu kesakitan ya, tanyanya. Tapi sepertinya itu tidak mungkin karena semalam Kevin sudah melakukan pemanasan lebih dulu dan saat memasukkan miliknya. Kevin terus bertanya apakah Karina kesakitan dan wanita itu juga menjawab tidak. Karina menggeleng dan menyangkal. Bab 1094. Pria kutu buku. Kevin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Karina, kamu harus kasih tahu aku alasan kamu marah. Kalau tidak, aku gak bisa tahu kenapa kamu marah. Semalam kita baik-baik saja dan aku gak mau kita bertengkar. Kasih tahu aku, kenapa kamu marah? Semalam aku gak kesakitan, tapi sekarang iya. Kata Karina sambil menangis. Semalam Kevin sangat lembut padanya dan saat ronde kedua Kevin agak kasar dan membuat Karina menangis juga memohon. Pria itu juga melakukannya cukup lama sehingga sekarang bagian bawah milik Karina sangat sakit, bahkan lebih sakit dari saat pertama kali. Maafkan aku, Kevin menariknya ke dalam pelukan. Memang benar semalam dia tidak bisa mengendalikan diri dan berkata dengan lembut. Karina, mandi dulu ya. Abis ini aku kasih kamu obat. Karina masih merasa sedih. Emangnya maaf saja cukup? Kalau itu cukup, apa gunanya negara ini punya polisi? Kevin bertanya. Terus kamu mau apa supaya buat kamu tenang? Nanti kamu gak boleh makan sayur, kata Karina. Kevin membantunya untuk diet dan membuat lebih sedikit hidangan. Sebentar lagi Karina akan memberitahu apa yang dia mau untuk makan selang. Cuma itu, Kevin tidak percaya. Lalu dia teringat postingan Karina sebelumnya. Untuk fansku, ternyata makanan gak bisa menghilangkan kesedihanku. Kalau ada aku udah makan 2 kali. Gambar ini adalah foto makanan masakan Kevin setelah aku mengakhiri kontrak dengan klub komik Genesis. Saat itu Karina sedang merasa sedih dan membuat postingan. Oke. Kevin penasaran kenapa Karina sangat lucu dan perasaan sedihnya bisa hilang hanya dengan makanan. Karina melihat tatapannya dan merasa lebih baik, tapi dia tidak mau menunjukkan itu karena masih mau bernegosiasi dengannya. Mulai sekarang kamu harus selesai dalam 30 menit, semalam cuma boleh 1 kali. Kayaknya aku gak bisa. Kevin langsung menolak, melakukan sendiri saja butuh waktu setengah jam. Apalagi kalau melakukan dengan Karina. Kevin juga tidak puas kalau hanya sekali melakukannya. Karina menatapnya dengan tajam. Ubah syarat itu dong Karina. Kevin berkata sambil menghela nafas. Kamu lakukan sekali saja aku kesakitan beberapa hari. Kalau gitu mungkin saja nanti aku jadi takut denganmu. Kata Karina dengan sedih, melakukan itu sangat menyenangkan. Tapi yang dia rasakan keesokan harinya pasti akan seperti yang dia rasakan sekarang. Kevin memikirkannya dan mengalah.
Oke deh, tapi aku gak janji berapa lamanya. Gak apa-apa. Iya, keluarlah aku mau mandi, kata Karina. Dia merasa puas dengan jawaban Kevin. Mungkin kalau sekali saja dia bisa menanggungnya. Kevin berbalik dan keluar dari kamar mandi. Dia mengambil satu set pakaian Karina untuk dia pakai nanti. Karina keluar setengah jam kemudian pergi keluar untuk makan siang. Kevin memeluknya dan mendudukkannya di kursi. Tunggu ya, aku lagi masak, sebentar lagi siap kok. Awalnya Kevin berencana membangunkannya dulu dan masak ketika dia mandi. Dia berpikir waktunya akan cukup. Tapi ternyata rencananya gagal karena harus membujuk Karina di kamar mandi. Iya, Karina mengangguk. Kedepannya kamu harus banyak bicara ya, kalau gak aku mengira kamu lagi marah. Setelah mengatakan itu Kevin membungkuk untuk mencium bibirnya lalu berbalik dan pergi ke dapur. Kevin membuat 4 hidangan. Dia membuat rumput laut pedas dan asam, sayur bok choy tumis bawang putih cincang, ikan dengan rebung asam dan sup daging sapi dengan wine. Saat makan, Karina melihat kalau Kevin hanya memakan nasi dan tidak memakan lauk. Dia bertanya, "Kevin kenapa gak makan lauknya?" Kevin menatapnya, "Kamu lupa ya? Aku buat kamu marah dan kamu bilang aku gak boleh makan lauk." Karina hampir menangis karena merasa bersalah. Dalam hatinya marah. Dasar bodoh, aku bilang dia gak boleh makan lauk dan prik ini benar-benar patuh. Ini membuatnya seperti sedang menyiksa Kevin. Karina langsung menaruh lauk di dalam mangkuknya dan berkata dengan sedih, "Kamu bilang gak akan buat banyak lauk. Aku marah dan kenapa kamu patuh sih? Kamu tahu aku gak akan bisa habiskan semuanya tapi kamu gak bantuin aku." "Karina cukup, mangkuk aku udah penuh." Kevin menghentikannya. "Kamu masak banyak lauk dan kalau gak bisa habiskan ini, malam ini jangan tidur di kamarku." Karina menarik lagi sumpitnya dan lanjut makan. Semalam Kevin membuatnya kelelahan dan tidak sarapan. Akhirnya Karina makan lebih banyak dari biasanya. Dia dan Kevin menghabiskan semuanya. Setelah mandi air hangat dia merasa lebih baik. Meskipun sudah memakai obat dia tetap merasa sedikit kesakitan ketika berjalan. Jadi Karina tidak membantu membersihkan piring, hanya duduk di sofa untuk menonton TV sambil memeluk kucingnya. Kevin menaruh peralatan makan di mesin cuci piring, mengambil buah ceri yang kemarin Karina beli, mencucinya dan membawanya ke ruang tamu. Dia duduk di samping Karina dan menyuapinya. Karina menikmatinya. Teringat mimpi lamanya dan bertanya, "Kevin tahu gak? Dulu aku pernah mikir kalau udah punya banyak uang aku akan 7 pria tampan. Satu untuk merawatku, mengajak aku makan, memijat aku, membawakan tas, jadi sopir dan itu." Karina belum selesai bicara dan Kevin sudah menutup mulutnya. "Ubah topiknya, aku marah kalau dengar itu." Kevin berkata dengan serius lalu melepaskan telapak tangan yang menutupi mulut Karina. Ya, Karina tidak menyangka kalau Kevin akan cemburu dan bertanya, "Terus gimana denganmu? Kamu pernah suka gadis gak? Sebelum kita bertemu, gak?" Kevin menyangkalnya, "Gak ada sama sekali, mana mungkin?" Karina terus bertanya, "Dulu aku fokus belajar dan aku kesal saat ada wanita yang ajak aku bicara. Mengganggu." Kevin teringat saat masa kuliahnya dan berkata dengan hati-hati, "Saat itu lagi populer surat cinta. Pernah ada teman sekelas wanita minta tolong aku untuk bantu kasih surat cinta ke teman sekelas laki-laki." Karina menoleh dan menatapnya. "Kamu yakin surat cinta itu bukan untuk kamu?" Karina mengira Kevin adalah pria pendiam dan suka menyendiri. Tapi ternyata pria itu kutu buku.